sahabat SSK dan Kasih Muria, berjumpa dengan kami Sila, Gisel, Roland di Gemar, Gerakan Edukasi SMA Masehi. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu GEMA, GEMA adalah program edukasi hasil kerjasama antara tim SSK SMA Masehi Jepara dengan DP3A, P2KB, dan Radio Muria. Di program 5 ini, kita akan belajar banyak hal menarik tentang isu kependudukan supaya semakin banyak kita tahu, semakin kita berilmu. Nah, kali ini kita akan membahas dan belajar bersama sebuah topik yang menarik, yaitu tentang stunting. Sebelum aku jelasin sebagai stunting, aku mau tanya kabar dulu nih ke Roland sama Gisel. Udah lama nih kita nggak ketemu. Iya, Kabarnya sehat, tapi agak batuk dikit. sama aja masuk. Tetap jaga kesehatan ya guys. Ya. Ngomong-ngomong soal stunting, aku mau tanya dulu nih ke Roland sama Gisel. Menurut kalian stunting itu apa sih? Stunting itu kondisi di mana anak kurang asupan bahan bakar gizi sejak di kandungan sampai umur 2 tahun. Efeknya, tingginya kurang maksimal dan yang paling kerusai otaknya jadi nggak bisa ngebut buat belajar nanti. Kalau menurutku stunting itu anak yang badannya kerdil sih. Oke, biar gak salah kaprah sama istilahnya, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama dan infeksi yang berulang. Secara fisik, kondisi ini tuh ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan anak seusianya, lebih pendek atau kerdil. Namun, stunting itu bukan sekedar masalah tinggi badan. Ia berdampak serius pada kualitas hidup anak di masa depan. Stunting bukan sekedar masalah badan pendek, melainkan sebuah kegagalan pertumbuhan secara keseluruhan yang bersifat permanen jika tidak ditangani sejak dini. Berikut adalah penjelasan detail mengenai mekanismenya. Mekanisme terjadinya stunting. Stunting terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk menjalankan fungsi dasarnya. Ketika energi dan nutrisi terbatas, tubuh melakukan prioritas. Ada 3 prioritas. Prioritas utama, menjaga organ vital tetap bekerja, seperti jantung dan paru-paru. Prioritas kedua, melawan infeksi atau penyakit. Prioritas terakhir, pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Akibatnya, pertumbuhan tinggi badan terhenti dan perkembangan sel-sel saraf otak tidak maksimal. Inilah alasan mengapa anak stunting itu seringkali mengalami kesulitan belajar di kemudian hari. Nah, udah dapet definisinya ya, tapi stunting itu nggak muncul diam-diam. Ada ciri-cirinya yang bisa kita lihat. Aku sebut sekalian ya. Yang pertama, ada tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Ciri utama stunting adalah tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan anak seusianya berdasarkan standar pertumbuhan WHO atau World Health Organization. Kondisi ini terjadi karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu sejak masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Ini tuh kayak ibarat HP yang baterainya bocor dari awal, jadi performnya nggak bisa maksimal pas sudah gede nanti. Anak tuh mungkin terlihat sehat loh sekilas, tetapi ketika diukur menggunakan kurva pertumbuhan, tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi. Ini bukan sekedar faktor keturunan, melainkan akibat asupan nutrisi yang tidak mencukupi dalam jangka yang panjang. Dan aku ada kasus nih. Iya, apa sih? Di Jepara, angka stunting terus menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Pemkab Jepara berkomitmen terus menekan angka PNKES secara konsisten dan terukur sesuai target nasional. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, prevalensi stunting di Jepara berhasil diturunkan secara akumulatif sebesar 9,4% atau 3,222 anak. Angka tersebut turun dari 25% pada SSGI tahun 2021 menjadi 15,6% pada SSGI terakhir tahun 2024. Dan berlanjut turun secara kumulatif
10,4% per Februari 2026. Kasus stunting tertinggi juga pernah loh terjadi di Kecamatan Kedung, sempat tercatat sebagai wilayah dengan kasus stunting tertinggi, yakni 747 balita yang tersebar di 8 desa pada awal 2023. Yang selanjutnya, poin kedua. Berat badan sulit naik atau tidak seimbang. Anak stunting sering mengalami kenaikan berat badan yang lambat atau tidak sesuai dengan pertumbuhan normal. Meskipun makan, berat badan tidak bertambah loh secara optimal karena tubuh kekurangan zat gizi seperti protein, zat besi, zinc, dan vitamin. Kadang berat badan tuh terlihat cukup, tapi tinggi badannya tetap rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya itu bukan hanya pada berat badan, melainkan pada pertumbuhan tinggi badan yang terhambat secara kronis. Dan ternyata stunting itu bukan soal tinggi badan doang guys, bisa jadi juga dari berat badan. Jangan cuma fokus yang penting kenyang, tapi juga pastiin gizinya juga nendang ya. Yang ketiga adalah perkembangan kognitif dan daya pikir terhambat. Stunting tidak hanya mempengaruhi fisik, tetapi juga perkembangan otak. Kekurangan gizi dalam waktu yang lama dapat mengganggu pembentukan sel otak dan koneksi saraf. Dampaknya, anak mungkin sulit berkonsentrasi, lambat memahami pelajaran, terlambat berbicara, dan akademik cenderung rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini tuh bisa mempengaruhi kemampuan belajar dan produktivitas saat dewasa. Serem banget ya, gak cuma fisik, tapi otak juga ikut terganggu. Jadi jangan anggap remeh ya, asupan gizi itu kunci utama biar tumbuh kembang anak maksimal. Yang keempat, ada anak tampak lebih muda dari usianya. Secara fisik, anak stunting itu sering terlihat lebih kecil dan tampak lebih muda dibandingkan teman seusianya. Wajah bisa terlihat lebih kecil, tubuh lebih kurus atau pendek, dan postur kurang tegak. Perbedaan ini biasanya semakin terlihat jelas ketika anak memasuki usia sekolah dan dibandingkan dengan teman sebayanya. Nah, ini tuh kadang kita sering lihat gak sih sekilas di sekitar kita? Sering banget sih. Yang kelima, ada sistem imun lemah dan mudah sakit. Karena kekurangan gizi kronis, sistem kekebalan tubuh anak menjadi lebih lemah. Akibatnya, anak stunting tuh lebih sering mengalami infeksi saluran pernafasan, diare yang berulang, demam berkepanjangan, dan penyakit infeksi lainnya. Sering sakit juga memperburuk kondisi gizi karena nafsu makan menurun, sehingga menjadi lingkaran masalah antara gizi buruk dan penyakit. Dan kurang nutrisi, lama-lama bikin imun ambles parah guys. Jadinya gampang banget kena penyakit apa aja. Yang keenam, ada keterlambatan perkembangan motorik. Anak stunting dapat mengalami keterlambatan dalam perkembangan gerak atau motorik, seperti terlambat duduk, terlambat merangkak, terlambat berjalan. Hal ini terjadi karena kurangnya energi dan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan otot dan tulang secara optimal. Selain itu, kurangnya stimulasi dan interaksi juga bisa mempengaruhi kondisi tersebut loh. Kurang gizi bikin kemampuan gerak jadi telat banget, apalagi kalau jarang dilatih. Nah, udah dapet C-nya, tapi stunting itu gak muncul diam-diam kan, pasti ada tandanya yang bisa kita lihat. Aku spill ya. Jadi yang pertama, tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya. Ini adalah tanda paling utama. Anak dengan stunting memiliki tinggi badan yang berada di bawah standar pertumbuhan menurut usia. Biasanya diketahui setelah dilakukan pengukuran rutin di posyandu atau puskesmas dan dibandingkan dengan grafik pertumbuhan atau kurva WHO. Perbedaannya terlihat jelas ketika anak mulai bersekolah. Tinggi badan pendek pada stunting itu diukur berdasarkan standar WHO, yaitu jika berada di bawah -2 standar deviasi. Jadi bukan sekedar pendek karena faktor genetik orang tua, melainkan karena pertumbuhan tulangnya terhambat akibat kurang gizi. Lalu yang kedua, pertumbuhan tidak sesuai grafik perkembangan. Berat dan tinggi badan anak tidak naik sesuai garis pertumbuhan normal. Grafik pertumbuhan bisa stagnan atau berada di garis bawah dalam waktu lama.
ini menunjukkan adanya kekurangan gizi kronis, bukan hanya masalah sementara. Grafik yang mendatar atau jalan di tempat itu namanya wake faltering alias alarm awal. Stunting nggak terjadi tiba-tiba pas berat badan anak mulai seret berbulan-bulan. Otomatis tubuhnya bakal ngerem pertumbuhan tingginya buat hemat energi. Oke, selanjutnya poin yang ketiga, anak terlihat lebih kecil dan tampak lebih muda. Selain dari pertumbuhan, kita juga bisa melihat dari penampilannya. Secara fisik, anak mungkin terlihat lebih kecil dari teman seusianya. Wajah bisa tampak lebih muda, tubuh lebih pendek, dan postur kurang tegak. Soalnya, tubuh anak sering berbicara lewat hal-hal yang nggak terlihat. Lalu poin yang keempat, sering sakit atau daya tahan tubuh lemah. Lalu kondisi kesehatan anak juga bisa jadi petunjuk. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih mudah terserang penyakit seperti batuk, pilek, diare, atau infeksi lainnya. Kekurangan nutrisi membuat sistem kekebalan tubuh tidak bekerja optimal. Kalau sering sakit itu bukan hal sepele yang bisa diabaikan. Poin yang kelima, ada perkembangan kemampuan berpikir terlambat. Masalah stunting juga berdampak pada perkembangan otak. Anak bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, lambat memahami pelajaran, dan kurang aktif menjalankan tenang sebayanya. Mungkin ada teman-teman kalian sih yang mengalami kayak gini? Enggak sih. Kalau aku sih menurut dari ciri-cirinya tidak ada ya. Yang keenam, ada keterlambatan perkembangan motorik. Anak bisa terlambat duduk, berdiri, berjalan, atau melakukan koordinasi gerakan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi yang mendukung pertumbuhan tulang dan otot. Nah, jadi itu tanda-tanda dari stunting ya guys. Sekarang kita lanjut ya buat kenalan sama bentuk-bentuk stunting ya. Tadi saya bakal jelasin. Ya bener banget Sil, stunting itu ada level dan bentuknya masing-masing. Berikut penjelasan tentang bentuk-bentuk stunting yang perlu kamu ketahui. Secara umum, stunting dibedakan berdasarkan kondisi pertumbuhan dan waktu terjadinya. Gas dulu dari yang paling sering kejadian, stunting kronis. Ini yang sering banget tapi kadang nggak sadar. Ini adalah bentuk stunting yang terjadi karena kurangan gizi dalam jangka waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan. Anak mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan secara menegak. Biasanya kondisi ini sulit diperbaiki jika sudah lewat balita. Tapi jangan salah, masalah ini bisa mulai bahkan sebelum bayi lahir loh. Gila kan? Wah, gila banget tuh. Ya, poin kedua, stunting akibat faktor kehamilan. Kita mundur dikit ke masa kehamilan. Disinilah bibit-bibit stunting bisa muncul. Bentuk ini terjadi ketika hamil mengalami kekurangan gizi, anemia, atau infeksi sehingga janin tidak tumbuh optimal. Anak bisa lahir dengan berat badan rendah, BBLR, dan berisiko tinggi mengalami stunting. Tapi habis lahiran bukan berarti aman. Justru di fase ini tantangannya baru muncul lagi. Poin yang ketiga, stunting karena pola asuh dan gizi tidak seimbang. Sekarang kita masuk ke kehidupan bayi setelah lahir. Disinilah pola makan dan cara mengurus anak jadi penentu banget. Terjadi akibat pola makan yang tidak memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Misalnya, kurang protein, zat besi, zinc, dan vitamin. Kurangnya ASI eksklusif dan MPASI, makanan pendamping ASI, yang tidak tepat juga menjadi faktor penyebab. Contoh kondisi, anak sering makan makanan instan rendah gizi, kurang konsumsi sayur, buah, dan protein hewani. Pernah nggak sih kalian lihat anak kecil yang kalau nangis langsung dikasih ciki, sosis, atau mie instan sama orangnya biar diem? Pernah banget, sering banget terjadi banget di sekitar. Pasti sering banget kan ya.
Ternyata kebiasaan asal anak diam itu bisa memicu stunting karena pola asuh dan gizi tidak seimbang. Berdasarkan data dari poin nomor 3 ini, ada contoh-contoh nyata kenapa hal itu bisa terjadi. Yang pertama, salah sejak bayi, anak tidak diberikan ASI eksklusif. Lalu saat mulai makan, hanya dikasih bubur instan, kemasan, terus menerus. Efeknya si anak jadi pilih-pilih makanan. Yang kedua, kecanduan makan instan rendah gizi. Setiap hari anak cuma mau makan mie instan, nugget, atau camilan gurih. Orang tuanya menuruti saja demi menghindari anak rewel. Yang ketiga, musuh di dalam tubuh. Karena pola makan yang sawah tadi, anak jadi kurang mengonsumsi sayur, buah, dan protein hewani. Akibatnya, tubuh mereka kurang zat penting seperti protein, zat besi, zinc, dan vitamin. Bahan baku untuk tumbuh tinggi jadi hilang. Akhirnya, anak tersebut mengalami stunting, tubuhnya jadi lebih pendek dan lemas dibanding teman sebayanya. Stunting itu bukan karena faktor keturunan aja, tapi karena apa yang dikasih di piring mereka. Poin yang keempat, stunting karena infeksi berulang. Kadang orang tua tuh merasa udah dikasih makan kok masih kena stunting, kenapa? Anak yang sering mengalami diare, infeksi saluran pernapasan, atau penyakit lainnya dapat mengalami gangguan penyerangan nutrisi. Jika terjadi terus-menerus, kondisi ini bisa menyebabkan pertumbuhan tinggi badan terhambat. Karena ada faktor-faktor kesehatan, dan dari sini kita mulai masuk ke kondisi stuntingnya. Poin kelima, stunting sedang. Stunting secara medis, stunting dikategorikan berdasarkan hasil pengeluaran tinggi badan menurut tinggi badan berada di antara -2 SD sampai -3 SD dari standar WHO. Anak sudah tergolong stunting tapi belum masuk kategori berat. Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa naik kelas jadi lebih parah. Disinilah mulai bahaya seriusnya. Poin ke-6, stunting berat. Tinggi badan berada di bawah -3 SD dari standar WHO. Kondisi ini serius, membutuhkan penanganan intensif karena berisiko besar terhadap perkembangan fisik dan kecerdasan anak. Bayangkan anak yang mengalami kondisi ini, pertumbuhannya sudah anjlok parah, bahkan berada di bawah -3 standar WHO. Secara fisik, mereka terlihat sangat kecil dan tertinggal jauh di antara teman-teman seusianya. Efeknya pun sangat mengerikan karena kondisi serius ini tidak hanya mengganggu fisik, tapi juga merusak perkembangan otak dan menurunkan tingkat kecerdasan secara permanen. Ditambah lagi, tubuh mereka menjadi sangat lemah, sering mengalami sakit kronis, dan menjadi sangat rewel karena pasokan gizinya benar-benar tidak pas. Nah, sudah tahu tandanya, sekarang kita harus cari tahu akarnya nih. Karena nggak mungkin ada tidak kalau nggak ada sebab kan. Ini dia fakta pemicu stunting pada anak. Yang pertama, kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan. Stunting seringkali sudah dimulai sejak janin berada di dalam kandungan. Jika ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup, maka perkembangan janin tidak optimal. Nah, nutrisi penting yang berperan ini adalah protein, yaitu untuk membentuk jaringan tubuh dan beruang pertumbuhan. Lalu zat besi, mencegah anemia dan mendukung suplai oksigen ke janin. Lalu asam folat untuk pembentukan sistem saraf, iodium untuk perkembangan otak, zinc untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan, kalsium dan vitamin D untuk pembentukan tulang. Nah, jika kekurangan ini terjadi terus-menerus, bayi dapat lahir dengan berat badan lahir rendah atau panjang badan lahir yang rendah, yang menjadi awal resiko stunting. Nah, teman-teman, aku ada satu cerita nih. Jadi, ada sebuah perjuangan nyata yang tak terlihat oleh mata. Ada seorang ibu yang sempat merasa dunianya tuh runtuh
Saat menyadari putranya, Arka tak setangkas teman-temannya. Arka kecil seringkali lesu dan tubuhnya jauh lebih pendek dari standar usianya. Sebuah kondisi yang kita kenal sebagai stunting. Nah, awalnya Siti tuh terjebak mitos bahwa ini tuh hanya faktor keturunan. Namun lewat ketukan pintu dari para fadil pendamping keluarga, Siti pun tersadar. Perjuangan pun dimulai, bukan dengan obat mahal, melainkan dari piring makan Arka, memanfaatkan kekayaan hasil laut Jepara yang berlimpah. Siti mulai rutin menyajikan protein ikan dan telur setiap hari. Dibantu oleh program Bapak Asuh dari pemerintah daerah, perlahan namun pasti, Binar di mata Arka kembali, langkahnya semakin tegak, dan berat badannya mulai merangkak naik secara konsisten. Kisah Arka ini adalah potret kecil dari ribuan anak lainnya di Jepara yang sedang berjuang melawan Tenkes. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas yang tak boleh terabaikan. Mari kita gotong royong mulai dari meja makan rumah kita sendiri untuk memastikan gak ada lagi anak-anak di Mimika Tinggi yang tertinggal mimpinya hanya karena kekurangan gizi. Karena satu butir telur hari ini adalah investasi untuk kejayaan Jepara di masa depan. Hal yang kedua, masalah gizi idealnya. Kondisi kesehatan ibu sangat menentukan masa depan anak. Nah, beberapa kondisi ini beresiko, seperti anemia pada ibu hamil, membuat janin kekurangan oksigen, lalu kurang energi kronis, menjadikan ibu kekurangan kalori dan protein, lalu usia ibu terlalu muda, di bawah 20 tahun, menjadikan tubuh belum siap hamil, lalu kehamilan terlalu sering atau jarak terlalu dekat, dan kurangnya pemeriksaan kehamilan. Ibu yang tidak rutin memeriksakan kandungannya berisiko tidak mengetahui gangguan pertumbuhan janin sejak dini. Nah, lalu yang ketiga, tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi, ASI eksklusif selama 0 pertama adalah sumber nutrisi terbaik bagi bayi. ASI mengandung protein berkualitas tinggi, lalu yang penting untuk perkembangan otak, antibodi untuk melawan infeksi. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif lebih rentan terkena infeksi dan gangguan pertumbuhan. Lalu yang keempat, pemberian empasi yang tidak tepat. Setelah usia 6 bulan, bayi membutuhkan makanan pendamping ASI atau empasi. Masalah yang sering terjadi, empasi diberikan terlalu dini atau terlalu lambat. Tekstur makanan tidak sesuai usia. Porsi tidak mencukupi kebutuhan energi. Kurang protein hewani seperti telur, ikan, dan daging. Dan terlalu banyak makanan instan rendah gizi. Jika kebutuhan energi dan protein tidak terpenuhi, tubuh tidak memiliki cukup bahan untuk tumbuh. Lalu yang kelima, penyakit infeksi berulang. Infeksi yang terjadi terus-menerus dapat memperparah kekurangan gizi. Contoh infeksi yang sering terjadi seperti diare, ispa, infeksi saluran pernafasan akut, cacingan, TBC, dan saat sakit, nafsu makan anak menurun, nutrisi tidak terserap dengan baik, dan energi tubuh lebih banyak digunakan untuk melawan infeksi. Akibatnya, pertumbuhan tinggi badan akan terhambat. Nah, lalu yang keenam, sanitasi dan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak higienis meningkatkan resiko paparan bakteri dan parasit. Nah, contohnya, tidak memiliki jamban yang sehat, air minum tidak bersih, jarang mencuci tangan dengan sabun, lingkungan padat dan kotor. Paparan kuman secara terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada usus yang menghambat penyerapan nutrisi atau gangguan usus kronis. Lalu yang ketujuh, faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dampaknya, seperti sulit membeli makanan bergizi, akses layanan kesehatan terbatas, pendidikan orang tua rendah,
dan kurangnya informasi tentang pola asuh dan gizi. Nah, keluarga dengan ekonomi lemah itu seringkali hanya mampu membeli makanan pengenyang, bukan makanan bergizi seimbang. Oke, poin selanjutnya dilanjut oleh Kisah. Oke, poin yang ke-8, kurangnya edukasi dan pola asuh. Pengetahuan orang tua tentang gizi dan tumbuh kembang sangat penting. Beberapa kesalahan umum menganggap anak pendek adalah faktor keturunan saja, tidak rutin menimbang dan mengukur tinggi badan, tidak memahami pentingnya protein hewani, tidak menyadari tanda awal gangguan pertumbuhan, padahal deteksi ini bisa mencegah dampak yang lebih parah. Ayo mulai sekarang lebih peduli, lakukan pengukuran gizi secara tepat. Mungkin sebaiknya dilakukan setiap bulan di posyandu atau fasilitas kesehatan menggunakan alat yang terstandarisasi, ukur panjang tinggi badan menggunakan infantometer untuk usia 0 sampai 24 bulan atau stadiometer untuk anak di atas 2 tahun. Timbang berat badan digunakan untuk melihat tren kenaikan berat badan, penurunan berat badan. Buat hasilnya ke kurva pertumbuhan, masukkan angka hasil pengukuran tinggi badan, berat badan, dan umur anak ke dalam grafik panjang badan menurut tinggi badan, menurut berat badan yang ada di buku KIA. Faktor yang ke-9 yaitu faktor budaya dan kebiasaan makan. Beberapa kebiasaan atau pantangan makanan pada ibu hamil dan anak itu dapat menyebabkan kekurangan gizi tertentu. Contohnya pantangan makan ikan atau telur saat hamil, anak lebih sering diberi es teh manis daripada susu atau makanan bergizi, dan mengutamakan makanan instan karena praktis. Nah, itu tadi ya beberapa faktor-faktor dari stunting. Sekarang bisa bakal jelasin nih dampak negatifnya. Oke, yang tadi kan faktor-faktornya. Sekarang kita bahas dampak negatif stunting. Siap-siap ya, karena dampaknya ini benar-benar kemana. Stunting bukan hanya masalah anak bertumbuh pendek. Dampaknya sangat luas dan dapat mempengaruhi kesehatan, kecerdasan, produktivitas, bahkan kondisi ekonomi di masa depan. Dampak yang pertama, gangguan pertumbuhan fisik permanen. Dampak paling terlihat adalah tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan standar usianya. Jika stunting tidak ditangani pada usia dini, terutama sebelum 2 tahun, gangguan pertumbuhan ini bisa bersifat permanen dan sulit diperbaiki saat dewasa. Selain tinggi badan, pertumbuhan tulang tidak optimal, massa otot lebih rendah, kekuatan fisik berkurang. Selanjutnya, poin yang kedua, perkembangan otak tidak maksimal. Kekurangan gizi kronis sangat mempengaruhi perkembangan otak anak. Dampaknya, daya ingat lemah, sulit berkonsentrasi, lambat memahami pelajaran, kemampuan berpikir menurun. 2 poin itu baru fisiknya. Sila punya poin yang nyesok langsung ke prestasi kita. Lanjut Sil. Ini nih yang paling bikin kita rugi pas nanti sekolah guys. Yang ketiga, ada prestasi belajar yang rendah. Sama kemampuan kognitif terganggu, anak stunting cenderung kesulitan mengikuti pelajaran, kurang aktif di kelas, akademik lebih rendah. Dalam jangka panjang, hal ini tuh dapat mempengaruhi tingkat pendidikan yang dicapai. Otak keganggu, sekolah jadi susah nyambung, nilai ikut turun, nanti masa depan bisa terpengaruh loh guys. Dan keempat, ada daya tahan tubuh lemah. Anak dengan stunting lebih rentan terhadap penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan, demam berulang, penyakit infeksi lainnya. Sistem imun yang lemah membuat anak tuh lebih sering sakit, yang akhirnya memperburuk kondisi gizinya. Udah sekolah susah, badan sakit-sakitan, masih ada jangka panjangnya pas kita produksi nanti. Lengkapi 3 sisanya ya. Nah, yang kelima, resiko penyakit kronis pas dewasa. Stunting juga meningkatkan resiko penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan obesitas. Hal ini terjadi karena gangguan metabolisme tubuh sejak kecil.
Lalu yang keenam, produktivitas rendah yang bikin performa kerja kita mulai terhambat. Dampaknya, dampak jangka panjangnya bisa mempengaruhi kemampuan bekerja loh. Nah, kalau dewasa yang mengalami stunting saat kecil itu nanti akan beresiko memiliki kapasitas kerja fisik lebih rendah, pendapatan lebih kecil, dan kesempatan kerja terbatas. Ini dapat memperpanjang siklus kemiskinan dalam keluarga. Dan yang ketujuh, dampak sosial. Kita jadi gampang minder atau kurang percaya diri. Dampak sosial dan psikologis. Anak yang lebih kecil dari teman seusianya itu nanti akan mengalami kurangnya percaya diri, rasa minder, gangguan interaksi sosial. Kondisi ini dapat memengaruhi perkembangan emosional dan hubungan sosial karena dampaknya sangat luas dan bisa berlangsung seumur hidup loh. Stunting harus dicegah sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Aku juga ada nih. Ada loh buku panduan praktis yang juga diresmikan pemerintah untuk orang tua dan kader posyandu. Ada namanya buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak. Buku panduan ini tuh wajib dari Kemenkes RI yang ini dilengkapi barcode informasi gizi dan rangkuman buku KIA Poltekkes MKS. Yang kedua ada buku Sapu Kader Pintar Cegah Stunting. Buku panduan ringkas dari Kemenkes untuk edukasi harian di posyandu. Yang ketiga ada buku Pedoman Cegah Anak Stunting. Buku edukasi interaktif penuh warna yang dilengkapi dengan kalender aksi 1000 hari pertama kehidupan atau HTK, seluruh katulistiwa di buku edukasi gizi dan pola asuh untuk kuhung dan keluarga. Yang pertama ada gizi seimbang anak. Cegah stunting, buku panduan menyusun 5 makanan bergizi seimbang untuk tumbuh kembang anak penerbit di EGCD. Yang kedua ada stunting, mengenal dan mencegah dan penanggulangan. Ada yang namanya buku komprehensif yang membahas detail peran MP sampai ASI yang berkualitas dan perilaku hidup yang bersih. Ada yang ketiga adalah mencegah stunting pada balita usia 24-59 tahun. Yang keempat ada stunting malnutrisi, edukasi gizi remaja masa kini. Oke teman-teman, setelah kelompok kami membahas panjang lebar dari di sini saya akan menyampaikan kesimpulan penting yang wajib kita semua pahami, bahwa stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi kronis sejak masa kehamilan sehingga usia 2 tahun yang ditandai tinggi badan lebih pendek dari standar dan dapat mengganggu perkembangan otak serta daya tahan tubuh. Penyebabnya meliputi kurang gizi, infeksi, pola asuh yang tidak tepat, dan faktor ekonomi. Dampaknya mempengaruhi kehidupan, kecerdasan, dan produktivitas di masa depan. Sehingga perlu dicegah sejak dini, mulai menggunakan gizi dan perawatan yang baik. Oke, jadi aku ada pesannya guys. Jadi stunting itu bukan cuma soal badan pendek ya, tapi bisa ngaruh ke masa depan juga. Jadi jangan anggap sepele soal makan sehat dan gizi seimbang. Dari sekarang kita harus lebih aware sama kesehatan, apalagi buat yang nanti bakal jadi orang tua. Nah, kalau menurut kamu gimana, Sel? Oke, pesan dari aku, buat kita generasi muda, penting banget jaga kesehatan dari sekarang. Jangan cuma pikirin diet biar kurus, tapi pikirin juga nutrisi yang masuk ke tubuh. Kultur kita tuh ditentuin dari kebiasaan hari ini. Aku juga ada pesan nih untuk kalian semua. Yuk lebih peduli sama lingkungan sekitar. Kalau ada adik, sepupu, dan tetangga balita, kasih edukasi juga soal makanan sehat ya guys. Kita bisa jadi generasi yang lebih peduli dan gak cuek. Tak terasa 30 menit sudah berlalu. Itulah akhir pembahasan kita hari ini. Semoga ada banyak hal yang dapat kita tangkap dan pelajari bersama. Mohon maaf apabila ada salah kata dari apa yang telah kita sampaikan sepanjang program ini.
Kami mohon undur diri dari ruang dengar dan jangan lewatkan program Gema minggu depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih sudah mengikuti program ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.